Bab 981 Shock. Tidak bagus, ketiga pangeran akan datang. Ekspresi si Yulei menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Zhao Feng, Old King berseru. Zhao Feng adalah orang terkuat di tim pangeran ke-9. Saat ini, dia berhasil menghentikan lebih dari selusin kaisar dan raja kuasi suci. Ying Tuo percaya bahwa Zhao Feng harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga pangeran itu. Pangeran ke-9 perlahan melangkah maju, dan segel putra mahkota palsu di tangannya mulai berkedip. Tiga pangeran lawan semuanya adalah kaisar. Di antara mereka, kekuatan pangeran kedua adalah yang paling dekat dengan pangeran ke-9. Namun, semuanya akan benar-benar berbeda jika para pangeran menggunakan pemeliharaan drakonik mereka. Ketiga pangeran itu akan mampu meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke peringkat Dewa Suci Semu atau bahkan lebih tinggi. Untungnya, ketiga pangeran itu tidak mengumpulkan banyak pemeliharaan drakonik. Dalam dunia kecil petir angin Zhao Feng. Zhao Feng, kamu mencuri dari kami? Kamu benar-benar tercela. Petik 2. Zhao Feng, tidak masalah jika Anda telah menjebak kami. Kamu telah kalah. Petik 2. Kekuatan pertempuran dari ketiga pangeran akan sangat dekat dengan peringkat Dewa Suci setelah mereka menggunakan pemeliharaan drakonik mereka. Lebih dari selusin orang yang dijebak Zhao Feng merasakan bahwa ketiga pangeran memasuki medan perang dan sangat gembira. Hehe, karena aku sudah mendapatkan Dragon Jadesmu dan tidak satupun dari kalian ingin pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zhao Feng tiba-tiba tertawa dingin. Suara mendesing, api seperti kaca yang berkobar menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng. Itu saat dia mandi dalam api, dan dia tampak seperti penguasa iblis yang menyala dengan tambahan tubuh petir suci. Ini adalah garis keturunan Blood Devil Sun? Intel memang benar, Zhao Feng benar-benar memiliki garis keturunan darah iblis matahari dari keluarga Tai. Petik 2. Semuanya, tahan Zhao Feng dan tunggu sampai ketiga pangeran itu tiba. Sementara para ahli yang terjebak di dunia kecil Zhao Feng agak terkejut, menaklukkan kota warisan surga adalah hal yang paling penting saat ini. Mereka telah memaksa keluar Dream Poland dan melarikan diri dari ilusi sejak lama. Alasan mereka tinggal di dunia kecil Zhao Feng adalah karena mereka melihat ketiga pangeran memasuki pertempuran. Semua ahli bersiap untuk bekerja sama. Selama mereka bisa menahan Zhao Feng, ketiga pangeran akan datang dan mengambil alih kota warisan surga. Dengan pelepasan garis keturunan Blood Devil Sun yang eksplosif, sosok Zhao Feng menghilang dengan sekejap. Awas, seorang dewa kuasi suci dapat merasakan lokasi Zhao Feng dan segera memanggil. Detik berikutnya, di tengah ledakan api dan kilat yang mengguncang langit, seorang kaisar dalam kelompok itu hancur berkeping-keping oleh pukulan dari Zhao Feng. Musuh menjadi terdiam ketika mereka melihat Zhao Feng langsung membunuh kaisar puncak. Mereka sudah menduga bahwa kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa suci, tetapi bahkan beberapa penguasa suci yang sebenarnya tidak secepat dia. Cepat, hentikan dia, Sui Yuan meraung saat tubuhnya bergetar. Yang lainnya semua pulih dari keterkejutan dan mengedarkan Yuan sejati mereka untuk memblokir Zhao Feng. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng mengandalkan kecepatannya dan perlahan menurunkannya satu persatu. Dengan ledakan lain, Zhao Feng meninggalkan gelombang api dan kilat saat dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah kelompok yang memiliki lebih sedikit orang. Seorang kaisar mengedarkan Yuan sejatinya dan membentuk penghalang pertahanan ketika dia melihat Zhao Feng mendekat, tetapi dia masih dihancurkan oleh tubuh petir suci Zhao Feng. Tubuhnya meledak. Yuan sejati Zhao Feng diperkuat di dunia kecil petir angin. Kecepatan dan kekuatannya bisa dilepaskan sepenuhnya. Jika sekelompok orang ini telah menghancurkan dunia kecil Zhao Feng terlebih dahulu, mereka mungkin dapat menyebabkan masalah bagi Zhao Feng, tetapi situasinya sekarang berada di bawah kendali Zhao Feng. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk keluar dari dunia kecil Zhao Feng. Kaisar lain dengan mudah dihancurkan berkeping-keping oleh Zhao Feng. Hati teman dan musuh sama-sama bergetar. Baik, selama Zhao Feng bisa menghabisinya, kita masih punya harapan. Suara Old King tenang. Di sisi lain, musuh yang bertempur melawan kera emas gemetar langit dan anggota lain dari tim pangeran ke-9 gemetar. Zhao Feng membunuh kaisar semudah membunuh ayam. Musuh hanya bisa menaruh harapan pada ketiga pangeran itu. Zhao Feng, hentikan! Tiga pangeran yang bergegas melihat pemandangan ini dan meraung. Sekelompok idiot! Pangeran kelima mengutuk. Sekelompok orang yang berada di dunia kecil Zhao Feng mengira bahwa Zhao Feng tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka, dan sekarang mereka dibantai.
Jika mereka telah menyerang dunia kecil Zhao Feng dengan kekuatan penuh sejak awal, semuanya akan baik-baik saja. Mari hancurkan dunia kecil Zhao Feng dulu. Pangeran kedua memiliki ekspresi muram. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng membunuh anggotanya lagi. Dua pangeran lainnya menganggukkan kepala, dan mereka semua menghunus pedang saat mengedarkan yuan sejati mereka, dan naga yang terbuat dari cahaya melesat ke udara. Tidak bagus, ketiga pangeran ingin menghancurkan dunia kecil Zhao Feng. Ekspresi Ying tua berubah sedikit. Dia sedang bertarung melawan kuasa Secret Lord sekarang dan tidak bisa membantu. Akan menjadi buruk jika dunia kecil Zhao Feng dihancurkan. Si Yulei memiliki hati yang berat. Saat ini, dia memblokir banyak serangan untuk anggota lain. Tidak banyak orang di tim pangeran ke-9 yang bisa bertarung. Jika bukan karena 3 kera emas gemetar langit yang menahan beberapa musuh, mereka pasti sudah lama kalah. HMPH, Zhao Feng memandang ketiga pangeran itu dan melambaikan tangan kirinya. 8 lebah seukuran kepalan muncul. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka terbang langsung ke arah 3 pangeran yang baru saja akan menyerang. Tidak baik, itu adalah 5 lebah berbeda racun. Mundur, pangeran kedua berseru, dan ketiga pangeran itu langsung menyerah untuk menyerang dan mulai mundur. Mereka agak tahu sejarah 5 lebah berbeda racun. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 lebah tingkat Raja Puncak menghancurkan diri sendiri saat ketiga pangeran mundur. Meskipun hanya gelombang kejut yang mencapai 3 pangeran, bunuh diri Raja Lebah mampu mengancam Kaisar secara kritis. Penghancuran diri 8 Raja Lebah sekaligus pasti berdampak besar pada ketiga pangeran. Ketiga pangeran itu memiliki ekspresi jelek, mereka kehilangan banyak pemeliharaan drakonik akibat penghancuran diri dari 5 lebah berbeda beracun. Zhao Feng, kerja bagus. Old King berseru. Zhao Feng menggunakan 5 lebah berbeda beracun untuk memaksa ketiga pangeran mundur sedikit. Ini memberi Zhao Feng waktu untuk menghabisi sisa musuh di dunia kecilnya. Pangeran kedua, selamatkan kami. Ketiga pangeran itu dipaksa kembali oleh Zhao Feng. Para ahli yang terperangkap di dunia kecil Zhao Feng mengungkapkan ekspresi putus asa saat mereka melihat ini. Zhao Feng masih menyembunyikan beberapa keahliannya. Sialan, Zhao Feng bisa menggunakan 5 lebah berbeda beracun itu untuk mengalahkan kita sejak awal, seorang kaisar memanggil. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak perlu melakukannya. Seorang dewa kuasi suci merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mendengar ini, hati semua anggota lainnya bergetar, dan mereka mulai gemetar. Memang, Zhao Feng telah memaksa mereka ke dalam keputusasaan bahkan tanpa menggunakan 5 lebah berbeda beracun. Pada saat semua orang linglung, tinju api petir merah Zhao Feng menelan 2 kaisar lainnya. Saya tidak ingin mati. Zhao Feng, jangan bunuh aku. Sui Yuan memohon kepada Zhao Feng sambil mundur. Saat ini, 5 kaisar telah dibunuh oleh Zhao Feng. Bahkan jika mereka menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekarang, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Mereka tidak punya keinginan untuk berperang lagi, dan mereka semua melarikan diri ke arah ketiga pangeran dan berharap pangeran bisa datang secepat mungkin dan menyelamatkan mereka. Zhao Feng mengepakkan sayap petir merah dan meninggalkan seberkas cahaya saat dia muncul tepat di depan semua orang dan menghalangi jalan mereka. Zhao Feng, ayo kita pergi. Kami tidak akan menyerang lagi. Kamu sudah mengambil Dragon Jades kami. Tolong biarkan kami pergi. Petik 2. Semua orang sangat putus asa. Mereka tidak bisa melarikan diri dari dunia kecil Zhao Feng. Zhao Feng adalah yang tercepat di dunia kecilnya sendiri, dan dengan tambahan kekuatan fisiknya yang kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. 3 pangeran, serahkan segel putra mahkota palsu atau aku akan memulai pembantaian. Zhao Feng memandang rendah semua orang dari atas seperti dewa badai dan petir. Hati ketiga pangeran itu jatuh ketika mereka mendengar ini. Jika Zhao Feng membunuh semua ahli ini, maka kesalahannya ada pada Zhao Feng. Zhao Feng lah yang dengan kejam membunuh mereka, menyinggung lebih dari selusin pasukan di dinasti Agung Ganlord. Namun, semuanya menjadi sangat berbeda setelah Zhao Feng mengatakan ini. Jika ketiga pangeran menolak Zhao Feng dan kemudian Zhao Feng membunuh semua orang, ketiga pangeran itu salah. Mereka yang telah menyerah pada kehidupan anggota mereka sendiri hanya untuk mempertahankan pemeliharaan drakonik mereka. HMPH, Zhao Feng, jangan berani-berani membunuh anggotaku. Ekspresi pangeran kedua tetap sama saat dia menyerbu dengan raungan. 2 pangeran lainnya goyah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ide Brother Second Prince bagus. Pangeran kelima mengungkapkan senyuman tipis.
Pangeran kedua menggunakan metodenya sendiri untuk menolak Zhao Feng. Jika Zhao Feng masih membunuh semua anggota mereka, itu bukan karena para pangeran tidak ingin menyelamatkan mereka, itu karena mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Pangeran kelima dan ke-12 juga berteriak dan mengikuti pangeran kedua saat mereka menyerang Zhao Feng sekali lagi. Yuan sejati mengalir ke pedang mereka, dan mereka bersiap untuk menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekali lagi. Hehe, Zhao Feng melambaikan tangannya dan 8 lebah berbisa muncul sekali lagi. 85 lebah berbeda beracun menyerang langsung ketiga pangeran. Salah satunya sedikit lebih besar dari yang lain dan memiliki warna yang lebih cerah, itu adalah Kaisar Lebah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga pangeran itu kembali ketakutan. Kekuatan penghancuran diri 5 racun lebah yang berbeda kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pangeran ke-12 secara tidak sengaja menyentuh udara beracun, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia masih memiliki 5 lebah berbeda beracun. Wajah pangeran kedua menjadi hijau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang merasakan hati mereka bergetar saat mereka melihat Zhao Feng. Musuh yang masih bertempur melawan Ying Tua dan rekan-rekannya menjadi ketakutan, dan mereka perlahan kehilangan keinginan untuk bertarung. Keuntungan yang mereka miliki awalnya berbalik karena partisipasi Zhao Feng. Gerombolan binatang buas mulai membalikkan keadaan setelah Zhao Feng mengendalikan mereka, dan 3 kera emas gemetar langit dan garis keturunan baru mereka membantu tim pangeran ke-9 menghentikan banyak ahli. Zhao Feng sendiri telah menjebak lebih dari selusin musuh dan menghentikan 3 pangeran masuk sendirian. Jika ini terus berlanjut, yang kalah pasti akan menjadi 3 pangeran. Orang-orang di 3 kota warisan surga lainnya juga tercengang ketika mereka melihat pertempuran ini. Tim pangeran ke-7 yang siap keluar setiap saat tidak pernah muncul. Bab 982 tahap ketiga. Ketiga pangeran itu memiliki ekspresi yang jelek. Mereka tidak mengharapkan hasil akhirnya seperti ini. Keputusan yang harus mereka buat sekarang sangat sulit. Jika mereka ingin menekan serangan, mereka tidak bisa menang. Tetapi jika mereka ingin mundur, semua anggota yang disandera oleh Zhao Feng akan mati. Selanjutnya, pangeran ke-7 masih bersembunyi di belakang mereka dengan kekuatan penuh. Bahkan jika ketiga pangeran membayar harga yang mahal dan entah bagaimana berhasil mengalahkan tim pangeran ke-9, mereka tidak akan dapat bertahan melawan penyergapan pangeran ke-7. Semua yang mereka lakukan pada akhirnya hanya akan membuka jalan bagi orang lain. Jika kalian bertiga tidak bersedia menyerahkan segel putra mahkota palsu, masih ada satu metode lain yang dapat menyelamatkan anggota Anda. Suara tanpa emosi Zhao Feng terdengar sekali lagi. Baik, teman dan musuh sama-sama tahu apa metode ini. Baik, aku mengaku kalah. Pangeran kedua memandang Zhao Feng dengan dingin, mengangkat segel putra mahkota semu, dan menuangkan gelombang niat ke dalamnya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan hari ini, mereka telah kalah. Namun, pangeran kedua tidak ingin menyia-nyiakan usahanya hanya untuk menguntungkan pangeran ke-7 dan dia tidak ingin memberikan pemeliharaan drakoniknya kepada Zhao Feng. Jika semua anggotanya mati di sini juga, maka kekuatan yang mendukungnya mungkin berubah pikiran. Kakak pangeran kedua, jangan gegabah. Ekspresi pangeran kelima berubah menjadi syok. Dia tahu apa yang dimaksud Zhao Feng juga, tapi dia tidak bisa begitu saja mengaku kalah di depan begitu banyak orang. Dia tahu bahwa pangeran kedua adalah orang yang tidak mengambil risiko, tetapi begitu pangeran kedua pergi, apa yang akan dilakukan pangeran kelima dan pangeran ke-12? Karena itu, pangeran kelima harus mencoba membujuk pangeran kedua. Pangeran kedua tidak peduli dengan pangeran kelima, dia hanya mengirim sinyal bantuan dari segel putra mahkota palsu. Sebuah susunan yang dalam dan kompleks tersebar dari Pseudo Crown Prince Seal. Pada saat yang sama, sebuah cahaya berkedip dari semua Dragon Jades yang terhubung ke segel pangeran mahkota palsu pangeran kedua, dan sebuah arai mulai diaktifkan. Pangeran kedua dan timnya meninggalkan medan perang. Brother Fifth Prince, apa yang harus kita lakukan? Pangeran ke-12 tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat pangeran kedua pergi. Pangeran kelima memiliki ekspresi mati dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara kedua pangeran sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan di dunia kecil petir angin, karena pangeran yang Anda dukung tidak ingin menyelamatkan Anda, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara Zhao Feng bergema di seluruh dunia kecil, dan mereka yang masih hidup di dunia kecil mengungkapkan ekspresi ketakutan dan jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku, pangeran kelima,
Tolong selamatkan aku. Petik 2. Saya bersedia menyerahkan semua kekayaan saya. Jangan bunuh aku. Petik 2. Jika kamu membunuhku, Ocean Guarding Hall tidak akan memaafkanmu. Dunia kecil petir angin Zhao Feng tiba-tiba berkontraksi, dan tekanan yang lebih kuat membebani mereka yang masih di dalam. Kekuatan tak terbatas dari Wind Lightning turun di dunia kecil. Sayap petir merah di punggung Zhao Feng berkibar saat dia mengambil nyawa orang yang tersisa. Suara mendesing. Setelah menyelesaikan ini, Little World of Wind Lightning milik Zhao Feng menghilang. Dia bertengger di atas tembok kota metalik dan memperlihatkan senyuman samar saat dia melihat ke kejauhan. Anggota tim Pangeran ke-7 yang berjarak 100 mil jauhnya bergetar. Mereka akan pergi mengundang Pangeran ke-12 dan ke-5 ke aliansi, tetapi Zhao Feng langsung membunuh sekelompok kaisar dan raja kuasi suci. Dia membunuh mereka semua. Hati Jiang Hao bergetar. Zhao Feng tampaknya telah memperhitungkan kita sejak awal. Ekspresi cendekiawan berubah saat dia memikirkan sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-7 tidak mempercayainya. Meskipun tindakan Zhao Feng barusan benar-benar mengejutkan mereka, cendekiawan tersebut mengatakan bahwa Zhao Feng membuat rencananya dengan memikirkannya sejak awal. Pangeran ke-7 tidak berani mempercayai ini. Saya mengerti sekarang. Alasan mengapa Zhao Feng memilih untuk menerobos saat ini adalah untuk menghindari 3 pangeran bekerja dengan kami. Sarjana itu tiba-tiba mengerti. Zhao Feng memasuki pengasingan dan mengungkapkan kekurangan sehingga ketiga pangeran itu akan menyerang. Melihat itu, Pangeran ke-7 memutuskan untuk tetap tinggal dan menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka alih-alih bekerja sama dengan ketiga pangeran. Bagaimana mungkin? Jiang Hao bingung setelah mendengar apa yang dikatakan sarjana itu. Namun, apa yang dikatakan sarjana itu benar. Hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Pangeran ke-7 mungkin memang bekerja sama dengan 3 pangeran lainnya. Namun, pada saat ini, ketiga pangeran telah dikalahkan sepenuhnya, dan pangeran kedua telah mengaku kalah. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan 2 pangeran yang tersisa sekarang, tim pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk melawan. Kami kalah bahkan tanpa berkelahi. Sarjana itu mendesah. Musuh yang masih dalam jalan buntu melawan kera emas gemetar langit di tembok kota merasakan hati dan kaki mereka gemetar ketika mereka melihat Zhao Feng membunuh kaisar dan raja kuasi suci yang tersisa. Lari! Pangeran ke-5 meraung. Dia sudah menyerah untuk menyerang kota. Namun, dia tidak akan mengaku kalah meskipun dia akan dikirim pada akhir tahap kedua malam ini. Cepat mundur! Pangeran ke-12 juga berseru. Musuh di tembok kota langsung menggunakan teknik rahasia mereka untuk lari, dan gerombolan binatang mereka dibawa juga dengan cepat mundur di bawah komando para penjinak binatang. Kamu ingin pergi? Si Yulei merasa sangat sombong dan bersiap untuk mengejar musuh. Tidak perlu mengejar mereka. Zhao Feng menghentikan si Yulei. Pada saat yang sama, gelombang samar energi mental melintas di mata kirinya. Dia telah menyelesaikan tandanya mata dewa. Hahaha, kami menang. Si Yulei juga tahu alasan dibalik tidak mengejar musuh yang dikalahkan jika mereka memutuskan untuk melepaskan serangan balik habis-habisan dalam keputusasaan mereka. Anggota tim Pangeran ke-9 langsung menghela nafas, dan entah bagaimana mereka merasa bahwa pertarungan ini tidak sesulit yang mereka bayangkan. Zhao Feng, terobosanmu adalah memikat mereka kan? Ying Tua memikirkannya dengan hati-hati dan sepertinya mengerti mengapa Zhao Feng memilih untuk menerobos saat ini dan mengungkapkan kelemahannya. Jika ketiga pangeran bekerja sama dengan Pangeran ke-7, bahkan Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan sengaja mengungkapkan kelemahan di tim Pangeran ke-9 untuk memicu serangan cepat. Menghadapi musuh dengan kekurangan yang begitu besar, setiap orang pasti punya ide sendiri. Mengapa mereka bekerja sama jika tidak perlu? Mendengar apa yang dikatakan Ying Tua, semua orang sepertinya juga mengerti. Dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya mengalahkan ketiga pangeran di permukaan, mereka juga memaksa tim Pangeran ke-7, yang bersembunyi di kegelapan, putus asa. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bahkan jika 2 pangeran yang tersisa bekerja sama dengan Pangeran ke-7 pada saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan kota warisan surga Pangeran ke-9. Tim Pangeran ke-9 telah mendapatkan kendali yang stabil atas kota ini. Hehe, ini masih belum berakhir. Zhao Feng mengungkapkan senyum jenaka. Sebuah busur perak gelap dengan tanda seperti kecebong misterius muncul di tangan Zhao Feng. Anggota lain dari tim Pangeran ke-9 menatapnya dengan bingung.
Zhao Feng menggunakan tanda mata dewa untuk merasakan lokasi pangeran kelima. Zhao Feng menarik kembali tali busur dan memasukkan api angin petir ke dalamnya. Sebuah panah yang terbuat dari petir merah mulai mengembun di Skylocking Bow. Suara mendesing. Zhao Feng dengan santai menembakkan panah keluar. Pangeran kelima, yang telah melarikan diri sangat jauh sekarang, merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya. Pangeran kelima tiba-tiba berbalik dan melihat panah petir merah menembaki dia. Penyergapan, pangeran kelima tercengang, dan dia segera mengedarkan yuan sejatinya untuk melepaskan teknik pertahanan. Ketika debu menghilang, tubuh pangeran kelima menjadi hangus hitam. Tanpa pemeliharaan drakonik, dia hanyalah seorang kaisar dan jelas tidak bisa memblokir serangan Zhao Feng. Jika Zhao Feng telah menggunakan busur pengunci langit dengan kekuatan penuh barusan, panah ini mungkin telah merenggut nyawa pangeran kelima. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Zhao Feng masih bisa menyerang kita dari jauh? Pangeran ke-12 menyipitkan matanya dan melihat Zhao Feng memegang busur di tembok kota. Ayo cepat pergi, tempat ini jahat. Pangeran kelima sangat marah dan frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suara mendesing, anak panah lain melesat. Kali ini, targetnya adalah pangeran ke-12. Zhao Feng, mata pangeran ke-12 melotot karena marah. Kedua pangeran mundur beberapa ratus mil lagi, tetapi panah misterius terus menghujani pangeran kelima dan ke-12. Anggota yang mengikuti kedua pangeran itu merasakan jantung mereka bergerak-gerak. Tidak peduli kemana kedua pangeran itu lari, panah yang ditembakkan Zhao Feng tampaknya memiliki mata dan akan selalu dapat menemukan kedua pangeran itu. Pemeliharaan drakonik dalam segel pangeran mahkota palsu kedua pangeran akhirnya benar-benar habis, dan mereka terpaksa meminta bantuan. Ini mengakibatkan mereka semua diteleportasi. Tidak ada seorang pun di tembok kota pangeran ke-9 yang tahu apa yang dilakukan Zhao Feng. Dia terus menarik tali busurnya dan menembakkan panah ke arah acak. Namun, semua orang di istana kekaisaran Gan Agung melihat apa yang terjadi dengan jelas. Zhao Feng mampu memukul kedua pangeran hanya dengan menarik busurnya dengan santai bahkan dari jarak beberapa ribu mil. Bahkan pemanah paling profesional di dinasti penguasa tidak bisa melakukan ini. Pangeran kedua berhenti, dan dia tiba-tiba merasa bahwa mengakui kekalahan dan memilih untuk pergi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pada saat ini, pangeran kelima dan ke-12 sangat kusut dan benar-benar hangus, dan mereka terpaksa meminta bantuan. Dibandingkan dengan dia, dua lainnya telah kehilangan lebih banyak wajah. Pemilik dari 4 kota warisan surga hampir sepenuhnya dikonfirmasi, dan para ahli dari banyak kekuatan mengingat Zhao Feng. Pemikirannya yang tenang dan kritis, kekuatan yang kuat, dan teknik yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka mengaguminya. Wajah semua ahli di aula pangeran ke-9 berwarna merah. Mereka tidak mengira bahwa pangeran ke-9 akan dapat mengambil alih kota warisan surga dan memasuki tahap ketiga persidangan putra mahkota. Menguasai, mata Bi Qingyu berair saat dia melihat layar pangeran ke-9 dengan cinta dan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari Grand Elder, Zhang Jie juga mengagumi Zhao Feng. Zhao Feng mungkin satu-satunya orang dalam sejarah dinasti Tuan yang mengalahkan Tuan Suci sebagai raja yang sangat kecil. Zhao Feng, ekspresi Tai Hongnan suram. Tampilan dari Zhao Feng itu bahkan membuatnya merasa ingin mengambil Zhao Feng sebagai muridnya. Tetapi sayangnya, Zhao Feng tidak ingin kembali ke keluarga Tai, dan jiwanya juga bukan dari keluarga Tai. Penatua Hongnan, apa yang harus kita lakukan terhadap Zhao Feng? Tai Litian bertanya. Tai Hongnan tidak menjawab. Mereka awalnya akan menggunakan metode yang lebih kuat, tetapi sekarang dia perlu mendiskusikan banyak hal dengan tetua keluarga lainnya. Di dalam aula pangeran ke-13, Zhao Feng ini, Secret Lord Demonic Abyss, memiliki ekspresi yang jelek. Potensi Zhao Feng membuatnya gelisah. Selanjutnya, garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng yang sempurna membuat kepalanya sakit juga. Saat malam tiba, anggota tim pangeran ke-7 diteleportasi dengan tablet batu. Sidang putra mahkota telah memasuki tahap ketiga, bentrokan antar pangeran. Bab 983 memindahkan istana labirin. Hanya 4 pangeran dan anggota tim mereka yang masih berada di kota warisan surga yang tersisa di makam kekaisaran. Tim pangeran ke-8 dan ke-9 akhirnya bisa menghela nafas. Ada 10 hari istirahat sampai tahap ketiga dimulai. Mari kita istirahat dan pulih ke kondisi puncak kita. Old Ying memandangi anggota yang kelelahan.
Semua orang telah berusaha keras untuk menaklukkan kota warisan surga ini dan benar-benar kelelahan. Old King, apa sebenarnya adalah tahap ketiga? Zhou Suer tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia sudah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi Ying Tua mengatakan bahwa itu terlalu dini dan tidak ada gunanya memberitahu mereka sebelum mencapainya. Clash of Princes diadakan di antara 4 kota warisan surga. Kota warisan surga akan memulai permainan, dan pesertanya jelas adalah 4 pangeran dan timnya. Petik 2. Karena sekarang saatnya, Ying Tua memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Pada awalnya, hanya ada sedikit peluang pangeran ke-9 benar-benar menaklukkan kota warisan surga, dan hanya jika dia beruntung dan semuanya berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memberitahu orang lain tentang tahap ketiga. Faktanya, itu hanya akan mengalihkan perhatian mereka dari saat ini. Bahkan sekarang, Ying Tua merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak berharap pangeran ke-9 setara dengan pangeran ke-4, ke-13, dan ke-8 dan benar-benar menaklukkan kota warisan langitnya sendiri. Kedengarannya menarik. Zhou Suer mengangguk setengah mengerti. Zhao Feng terkejut. Kota warisan surga menyediakan lahan untuk Clash of Princes? Para kekaisaran mungkin telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat kesepakatan dengan kota warisan surga. Tidak ada yang tahu jenis permainan apa yang akan ditetapkan kota warisan surga. Ada beberapa game yang muncul berkali-kali sejak uji coba Putra Mahkota pertama, tetapi mereka selalu disempurnakan di lain waktu untuk memastikan game itu adil, Ying Tua menjelaskan kepada semua orang. Karena tidak ada game yang persis sama di salah satu uji coba sebelumnya, sulit untuk membuat persiapan untuk itu. Selain itu, karena ini adalah permainan dan bukan benturan kekuatan langsung, banyak faktor yang terlibat. Tentu saja, poin utama dari game ini adalah pemeliharaan drakonik. Old King menekankan, di tahap keempat, pertarungan untuk segel besar, itu pada dasarnya adalah bentrokan antara pemeliharaan drakonik. Ini tidak pernah berubah sebelumnya, dan siapapun yang tahu tentang persidangan Putra Mahkota tahu ini. Inilah mengapa tahap ketiga sangat penting, ini adalah kesempatan terakhir untuk memperoleh pemeliharaan yang lebih drakonik. Pangeran ke-9 memiliki pemeliharaan paling drakonik di dalam segel Putra Mahkota Semu dibandingkan dengan pangeran lain di dalam makam kekaisaran. Jika dia ingin menjadi Putra Mahkota, Pangeran ke-9 harus mengalahkan 3 pangeran lainnya di tahap ketiga atau dia akan tersingkir di tahap ketiga. Jangan khawatir, kita hanya perlu memberikan yang terbaik, kata Pangeran ke-9 sambil tersenyum tipis. Sampai tingkat tertentu, Pangeran ke-9 telah membuktikan dirinya dengan mencapai tahap ini. Inilah tujuan awalnya, untuk membuktikan dirinya sebagai pangeran. Hampir tidak mungkin bagi kami untuk mengalahkan Pangeran ke-13 dan ke-4, tetapi keberuntungan memainkan peran yang sangat besar di tahap ketiga. Inilah mengapa bahkan agen informasi profesional tidak dapat menebak siapa yang akan menjadi Putra Mahkota, lanjut Ying Tua. Dia takut semua orang akan terlalu tertekan. Putra Mahkota tidak selalu ditentukan oleh siapa yang terkuat. Setidaknya ada satu contoh pangeran peringkat 5 menjadi Putra Mahkota, tambah si Yulei. Dia takut yang lain akan terlalu tertekan juga, jadi dia bekerja dengan Old King dan Pangeran ke-9. Oh, jadi saudara Pangeran ke-9 masih punya kesempatan. Jangan khawatir. Zhou Suer tiba-tiba berdiri dan menepuk bahu Pangeran ke-9. Si Yulei dan Old King melihat sekeliling, dan ekspresi mereka langsung menegang. Pada kenyataannya, anggota tim Pangeran ke-9 tidak merasa khawatir sama sekali. Zhou Suer jelas adalah seseorang yang tidak terlalu peduli sejak awal. Shen Jizi memejamkan mata saat dia duduk dengan tenang di samping, dan tidak ada yang tahu apa yang dia hitung. Zhao Feng tampaknya telah memasuki kondisi kultivasi, dan setelah Jing Kai dicap dengan segel hati gelap, sikapnya juga berubah secara dramatis. Hanya Su Qingling yang merasa bertanggung jawab dan memiliki sikap yang serius. Masih ada 10 hari lagi. Semuanya mencoba untuk meningkatkan kekuatanmu sebanyak yang kamu bisa dan bersiaplah, kata Ying Tua sebelum pergi dengan Pangeran ke-9. Melihat pertemuan itu telah berakhir, Zhao Feng bangkit dan pergi juga. Meskipun dia telah memasuki kondisi kultivasi, dia masih tahu semua yang terjadi di dunia luar serta dia tahu telapak tangan dan jarinya sendiri, jadi dia jelas mendengar setiap pertukaran. Zhao Feng saat ini sedang mengembangkan tubuh petir suci yang abadi.
Setelah bertarung dengan tubuh petir suci untuk waktu yang lama, dan dengan bantuan niat kematian Kaisar Kematian mendorong potensinya, Zhao Feng sekarang dapat mengembangkan tubuh petir suci yang abadi. Pengurangan kerusakan tubuh abadi sangat jelas. Itu benar-benar bisa mengabaikan serangan normal. Selain itu, karakteristik abadi dapat melengkapi tubuh suci dari Dewa Suci. Zhao Feng baru saja menjadi kaisar, tetapi dia perlu membuat fondasi yang kuat untuk menerobos ke alam cahaya mistik dan semoga berhasil pada percobaan pertamanya. Dia juga telah memperoleh teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Dia merasa bahwa jika dia mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkat tertinggi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Oh ya, Zhou Suer, apa kau tahu untuk apa bunga 3 jahat hantu jahat digunakan? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bunga hantu yang awalnya tidak terlalu dia pedulikan di Imperial Sky Inheritance sangat penting bagi Secret Lord Black Demon. Dia percaya bahwa bunga 3 jahat hantu jahat harus berguna di banyak bidang yang berbeda, tidak hanya satu. Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu padaku? Bunga 3 jahat hantu jahat adalah bahan tingkat atas untuk membuat klon Dao Iblis, dan itu dapat meningkatkan seberapa cepat klon tersebut terbentuk serta meningkatkan kekuatan seseorang. Petik 2. Zhou Suer sedikit terkejut. Zhao Feng belum pernah mengembangkan teknik Dao Iblis sebelumnya, jadi mengapa dia bertanya padanya tentang hal itu? Apakah Anda berencana untuk membuat klon yang mengembangkan Dao Iblis nanti? Zhou Suer bertanya. Zhao Feng mungkin telah memperoleh keterampilan rahasia klon Dao Iblis yang langka di suatu tempat. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Dari kelihatannya, bunga hantu jahat 3 kehidupan memang merupakan harta yang sangat berharga bagi para pembudidaya Dao Iblis. Teknik rahasia cloning adalah teknik yang hanya dimiliki oleh para penguasa suci. Seseorang hanya akan mengembangkan keterampilan rahasia seperti itu setelah mencapai tahap awal alam cahaya mistik, atau mungkin Raja Suci pemula yang sangat kuat. Kekuatan klon terkait dengan tingkat keterampilan rahasia, jadi ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan klon sangat berharga. Itu sama dengan meningkatkan peringkat suatu keterampilan. Setelah mempelajari penggunaan bunga 3 jahat hantu jahat, Zhao Feng merasa bahwa itu bahkan lebih tidak berguna baginya. Zhao Feng memasuki taman hewan peliharaan spiritual lagi setelah keluar dari ruang logam. Apakah Anda membutuhkan saya untuk merawat hewan peliharaan spiritual Anda atau melatih mereka? Atau apakah Anda ingin membelinya? Seorang tetua pendek perlahan berjalan. Aku butuh 10 binatang terbang setingkat kaisar. Kali ini, Zhao Feng memilih 10 Dragon Winged Eagles, yang bisa dianggap sebagai sekumpulan kecil hewan terbang. Setelah meninggalkan taman hewan peliharaan spiritual, Zhao Feng memberi 10 elang bersayap naga masing-masing sepotong naga giok yang benar-benar redup. 10 buah naga giok ini adalah benda yang dicuri oleh kucing kecil pencuri dari Kaisar dan Raja Kuasi Suci di dunia kecil Zhao Feng. Pemeliharaan drakonik dalam diri mereka telah diberikan kepada Pangeran ke-9. 10 Dragon Winged Eagles masing-masing memegang sepotong dragon jade, lalu terbang ke langit ke arah yang berbeda. Tidak banyak waktu tersisa sampai persidangan Putra Mahkota berakhir. Kita perlu mengumpulkan pemeliharaan drakonik sebanyak yang kita bisa. Petik 2. Karena Zhao Feng telah setuju untuk membantu Pangeran ke-9 dan mengambil salah satu posisi, dia jelas akan memberikan segalanya. Setelah memasuki kota warisan surga, tidak ada yang akan pergi untuk mengumpulkan pemeliharaan yang lebih drakonik. Setiap orang akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan mencari keberuntungan di kota warisan surga. Di masa lalu, beberapa penjinak binatang telah mencoba menggunakan binatang untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik, tapi itu sangat berisiko. Akan buruk jika binatang itu menemui bahaya saat mengumpulkan pemeliharaan drakonik dan kehilangan dragon jade. Zhao Feng berbeda dari mereka. Dia bisa melihat apapun yang dilihat binatang terbang itu melalui segel jantung gelap. Jika ada bahaya, dia bisa memperingatkan hewan peliharaan spiritual untuk pergi atau menggunakan Eye of Heaven untuk membantu mereka. Semua ini bisa terjadi karena teknik 10.000 pikiran ilahi. Jika dia tidak memiliki itu, dia tidak akan bisa berbagi pemandangan hampir 20 binatang terbang pada saat yang sama, belum lagi semua hal lain yang masih harus dia lakukan. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan tubuh petir suci Zhao Feng akhirnya memiliki gumpalan atribut abadi. Jing Kai juga mencapai level kuasa Secret Lord. Ini adalah hal yang baik untuk seluruh tim. Pada hari ini, tim Pangeran ke-9 datang ke lapangan tepat di tengah kota warisan surga.
Di depan air mancur yang mempesona ada tangga metalik yang terbuat dari bahan yang sangat unik. Di atas anak tangga ada panggung batu abu-abu dan putih. Anggota tim Pangeran ke-9 berjalan ke atas panggung batu. Pangeran ke-9 mengeluarkan segel putra mahkota palsu dan mencetaknya ke atas panggung batu abu-abu dan putih. Weng, gelombang-gelombang, boom, ledakan. Seluruh panggung batu mulai naik ke udara, begitu pula semua orang yang berdiri di atasnya. Di udara di atas dinasti Gun Lord Agung, layar redup akhirnya menampilkan beberapa gambar. Bahkan dengan arai penginderaan di segel putra mahkota palsu, mereka tidak berpengaruh di kota warisan surga. Hanya ketika tahap ketiga dimulai dan para pangeran naik ke udara, dunia luar akan dapat melihat mereka lagi. Saya akhirnya bisa melihat mereka sekarang. Pertandingan tahap ketiga akan segera dimulai. Aku ingin tahu game mana yang akan dimiliki kota legasi surga kali ini. Semua orang di dunia luar bertanya-tanya bagaimana tahap ketiga akan dilanjutkan. Keempat panggung batu melayang di udara, dan masing-masing mengambil salah satu arah mata angin, membentuk persegi. Seorang tetua transparan tiba-tiba muncul di tengah keempat pangeran. Dari keadaan tetua, orang bisa mengatakan dia adalah mesin dari kota legasi surga. Empat pangeran, bentrokan antar pangeran akan segera dimulai, suara sesepuh transparan itu terdengar. Saya adalah juri game ini. Sepotong logam hitam yang tidak bisa dilihat dengan baik muncul di tangan tetua transparan itu. Kali ini, kita akan buka. Tetua itu tiba-tiba membuang potongan logam hitam itu, dan itu melepaskan cahaya-cahaya misterius. Potongan logam hitam melayang di udara dan dengan cepat mengembang, dan ada beberapa suara ledakan. Potongan logam hitam akhirnya berubah menjadi benda logam yang memenuhi ruang di antara keempat pangeran. Papan permainan catur telah diatur. Istana labirin yang bergerak. Bab 984 Permen. Keempat pangeran dan tim mereka berdiri di atas panggung batu dan melihat ke kompleks istana labirin di depan mereka. Istana labirin ini terbuat dari bahan logam hitam, dan melayang di tengah empat pangeran seperti papan catur. Namun, istana labirin ini sebenarnya adalah dunia yang berbeda sama sekali. Pertama, beberapa orang akan dipilih secara acak dari masing-masing tim sesuai dengan jumlah total orang dan akan memasuki istana labirin. Suara sesepuh transparan itu tiba-tiba terdengar. Sebuah susunan tua dan kompleks langsung muncul di panggung batu tempat keempat pangeran berdiri, dan gelombang unik di ruang terkunci ke beberapa orang. Dari panggung batu pangeran ke-9, cahaya perak berkelebat di sekitar Ying Tua, Su Qingling, Jing Kai, dan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keempatnya menghilang dari panggung batu pangeran ke-9. Pada saat yang sama, pangeran ke-9, Zhou Suer, dan anggota tim lainnya melihat keempat orang itu muncul di lokasi berbeda di istana labirin. Keterampilan yang unik, Zhou Suer tidak bisa menahan nafas. Seperti mereka, sejumlah anggota pangeran lainnya dipindahkan ke istana labirin. Itu adalah bidak catur untuk para pangeran. Hanya pangeran yang dapat berkomunikasi dan mengarahkan anggota di dalam istana labirin yang bergerak dengan menggunakan segel putra mahkota palsu. Tetua transparan memberitahu mereka aturan permainan. Jika dua orang bertemu satu sama lain di istana labirin, akan ada pemandangan yang unik, dan pemenangnya akan mendapatkan 10% dari pemeliharaan drakonik dari dragon jadi yang kalah. Ini berarti pertempuran itu benar-benar acak. Selama dua orang bertemu di istana labirin, pertarungan unik akan muncul. Tetua transparan tersenyum tipis saat dia melihat ke bawah ke istana labirin. Akankah setiap pangeran mentransfer pemeliharaan drakonik mereka kepada anggota di dalam istana labirin? Menarik. Zhao Feng memeriksa sekelilingnya saat dia berdiri di dalam istana labirin. Semua inderanya sangat dibatasi di sini. Dia bahkan tidak bisa merasakan apa yang ada di sisi lain dari tembok hitam. Langit-langit istana labirin juga terbuat dari bahan metalik hitam yang membentuk dinding, tetapi para pangeran dapat melihat apa yang terjadi di dalam istana labirin dari luar. Dari perspektif orang-orang di dunia luar, istana labirin adalah papan catur dengan lebar beberapa ratus meter, dan orang-orang di dalamnya adalah bidak catur kecil. Para pangeran itu seperti dewa yang bisa melihat ke bawah dan mengarahkan anggota tim mereka. Naga giok Zhao Feng menjadi lebih cerah saat pemeliharaan drakonik mulai memenuhinya. Situasi kami sekarang lumayan. Setidaknya Zhou Suer tidak memasuki istana labirin. Suara pangeran ke-9 terdengar di benak semua orang melalui Dragon Jades. Apakah ini berarti dokter dari kelompok lain telah masuk?
Zhao Feng segera bertanya. Memang benar begitu, jawab pangeran ke-9. 4 dari tim pangeran ke-9 yang memasuki istana labirin adalah Ying Tua, Zhao Feng, Su Qingling, dan Jing Kai. Mereka tidak mendapatkan Si Yulei yang relatif kuat, tetapi mereka juga tidak mendapatkan Zhou Suer yang merupakan pejuang yang lemah. Secara keseluruhan, itu bisa dianggap bagus. Di sisi lain, seorang dokter yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran telah masuk untuk tim pangeran ke-8. Mereka pada dasarnya dijamin akan kalah begitu mereka menemukan siapapun di istana labirin. Seperti yang diharapkan, keberuntungan memainkan peran besar di tahap ketiga. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara dingin Su Qingling terdengar. Dia tidak terlalu kuat, jadi dia sedikit takut. Saya akan memperingatkan Anda jika ada musuh berbahaya muncul di sekitar Anda, suara pangeran ke-9 terdengar. Tidak sesederhana itu, Zhao Feng yakin. Keempat pangeran dapat melihat apa yang terjadi di dalam istana labirin, jadi Anda tidak dapat menghindari seseorang hanya karena Anda ingin. Game ini menguji kemampuan analisis dan kontrol seorang pangeran. Jika pangeran ke-9 terampil menjadi seorang komandan, dia akan mampu mengarahkan Su Qingling untuk menghindari perkelahian sambil membiarkan Zhao Feng dan Ying Tua bertarung melawan tim lemah lainnya. Zhao Feng, Dewa Suci Iblis Hitam sedang bergerak ke arahmu. Pangeran ke-13 harus memberikan arahan kepada Dewa Suci Iblis Hitam. Suara pangeran ke-9 terdengar di benak Zhao Feng. Old Ying, ada kuasa Secret Lord yang relatif lebih lemah di kiri depanmu. Ke kiri, lalu pilih jalan yang mengarah ke kanan. Su Qingling, pergilah ke kanan. Ada lebih sedikit orang di sana. Cobalah untuk menghindari perkelahian. Petik 2. Keempat pangeran di tribun batu benar-benar fokus saat mereka melihat ke bawah ke istana labirin. Mereka meletakkan tangan mereka di atas segel putra mahkota palsu dan berkomunikasi dengan anggota di istana labirin dan mengarahkan mereka untuk menjarah pemeliharaan drakonik dari orang lain. Ayo mulai permainannya, suara tetua transparan terdengar di telinga semua orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding logam di istana labirin langsung mulai bergerak. Beberapa dinding tenggelam ke dalam tanah sementara dinding lainnya muncul entah dari mana. Istana labirin yang bergerak meningkatkan kesulitan bagi para pangeran untuk memberikan arahan, kata Zhao Feng dengan lemah. Karena lanskap terus berubah, para pangeran perlu memperhatikan situasi setiap anggota dan memberi mereka arahan yang jelas setiap saat. Selain itu, lanskap yang selalu berubah dapat menghentikan anggota menghafal peta istana labirin. Kemampuan tembus dari mata spiritual Tuhan tidak bekerja dengan baik. Mata kiri Zhao Feng melihat ke dinding di sampingnya, tetapi dia tidak dapat melihat melewatinya. Zhao Feng, Raja Suci Iblis Hitam mendekat dari kiri Anda, kata pangeran ke-9 tiba-tiba. Jelas bahwa, sementara pangeran ke-9 sibuk mengarahkan yang lain, dia telah melupakan situasi Zhao Feng. Pangeran ke-9, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Jing Kai atau aku. Fokus saja untuk mengarahkan Ying Tua dan Su Qingling, Zhao Feng memberitahu pangeran ke-9. Tekanan iblis dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul dari jalan di sisinya. Suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng, hari kematianmu telah tiba. Dewa Suci Iblis Hitam memiliki senyum kejam saat dia mendekati Zhao Feng. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Dia memeriksa sekelilingnya sambil melihat Dewa Suci Iblis Hitam. Ketika keduanya hanya berjarak 10 meter dari satu sama lain, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Suara mendesing. Zhao Feng dan Dewa Suci Iblis Hitam muncul di tempat yang berbeda. Ketika dua orang bertemu, akan ada perubahan pemandangan. Zhao Feng menggumamkan aturan yang dikatakan tetua transparan itu. Tempat ini adalah dataran yang dipenuhi dengan banyak pohon aneh yang tingginya ribuan meter. Dewa Suci Iblis Hitam dan Zhao Feng keduanya muncul di tempat ini. Paman, layang-layang saya tersangkut di pohon itu. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Ada seorang anak kecil di samping Zhao Feng dan Dewa Suci Iblis Hitam yang sedang melompat-lompat. Bocah kecil, pergilah. Dewa Suci Iblis Hitam melambaikan jubahnya dengan marah, dan gelombang kekuatan Iblis Hitam membentuk naga yang menyerbu ke arah anak kecil itu. Sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar anak kecil itu, dan serangan Secret Lord Black Demon dipantulkan kembali padanya. Dewa Suci Iblis Hitam melompat ketakutan dan langsung mengulurkan telapak tangannya, membatalkan serangan itu. Dewa Suci Iblis Hitam, saat ini, kamu dan Zhao Feng sedang dalam permainan. Anda tidak bisa menyakiti anak kecil itu.
Sebaliknya, kamu harus melakukan apa yang dia katakan. Suara pangeran ke-13 terdengar di benak Dewa Suci Iblis Hitam. Sialan, anak kecil sialan ini. Mata Dewa Suci Iblis Hitam melotot karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melawan Zhao Feng setelah bertemu dengannya. Tetapi mereka memasuki permainan yang aneh dan harus mengikuti aturan. Zhao Feng, Dewa Suci Iblis Hitam tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng sudah terbang menuju pohon yang ditancapkan layang-layang merah. Dewa Suci Iblis Hitam langsung melompat ke udara dan mengejar Zhao Feng. Gravitasi yang menakutkan. Zhao Feng merasakan gaya gravitasi yang tak terlihat menimpanya. Semakin tinggi dia terbang, semakin kuat gravitasinya. Pohon ini tingginya 1000 yard. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Anak kecil itu menerbangkan layang-layang setinggi ini di udara? Dari kelihatannya, pemandangan ini seharusnya palsu, dan isinya dibuat oleh ras warisan surga, jadi tidak bisa diukur dengan standar normal. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci, dan tubuhnya melepaskan kilatan petir keemasan yang cemerlang. Dengan bantuan tubuh petir suci, perlawanan dan kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Suara mendesing. Zhao Feng langsung menyerbu beberapa ratus yard. Ada gravitasi yang kuat di sini. Ekspresi Dewa Suci Iblis Hitam suram, tetapi dia memiliki tubuh suci dan memiliki ketahanan yang lebih kuat. Black Demon Flash. Api hitam naik di sekitar Dewa Suci Iblis Hitam, dan gelombang api hitam berputar di sekitar kakinya. Gelombang api hitam meledak di bawah kakinya, dan dia menyerbu ke atas seolah dia meluncur di udara. HMPH. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng menyalakan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Dengan serangkaian ledakan, kecepatan Zhao Feng meningkat hingga batasnya, dan dia menembak ke arah pohon. Karena Zhao Feng telah mengambil tindakan selangkah lebih awal dari Dewa Suci Iblis Hitam, dia berhasil mendapatkan layang-layang merah terlebih dahulu. Zhao Feng, layang-layang itu milikku. Dewa Suci Iblis Hitam meraung saat dia menyerbu ke atas. Serangan iblis darah. Zhao Feng diselimuti api, dan ada suara ledakan di sekelilingnya. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air berputar di tengah mulai muncul di belakangnya. Sayap berwarna merah darah Zhao Feng meninggalkan jejak cahaya berwarna darah saat matahari merah darah di belakang punggungnya melepaskan pancaran cahaya emas dan merah. Dengan tambahan dari Blood Devil Chas, Zhao Feng seperti Golden Crow kuno saat dia menyerang ke bawah dengan layang-layang. Ledakan, ledakan, ledakan. Gravitasi yang menahan Zhao Feng sebelumnya sekarang membantunya dan mendorong kecepatannya hingga maksimum. Tidak baik. Ekspresi Dewa Suci Iblis Hitam berubah secara dramatis. Jantungnya bergetar, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan Zhao Feng bahkan dari jarak ini. Dewa Suci Iblis Hitam tidak berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi dia jelas tidak akan bentrok dengan Zhao Feng secara langsung. Dia segera minggir dan menghindari serangan Zhao Feng. Hehe, selamat tinggal. Zhao Feng tidak peduli dengan Dewa Suci Iblis Hitam dan dengan cepat melesat ke tanah. Zhao Feng membalik dan menyerahkan layang-layang itu kepada anak laki-laki itu. Terima kasih paman, aku punya permen untuk paman. Anak laki-laki itu dengan senang hati mengambil layang-layang itu dan mengulurkan tangannya yang gemuk. Kristal dewa di bawah standar diam-diam tergeletak di atasnya. Mata Zhao Feng goyah sejenak sebelum dengan cepat mengambil kristal dewa di bawah standar. Sialan, Zhao Feng. Dewa Suci Iblis Hitam baru saja tiba dan hendak menyerang Zhao Feng, tetapi suara mekanis terdengar saat ini. Victor, Zhao Feng. 10% dari pemeliharaan drakonik dalam batu giok naga iblis hitam suci-suci kemudian mengalir ke giok naga Zhao Feng. Pemandangan di sekitar mereka mulai berputar dan menghilang. Zhao Feng kembali ke istana labirin, tetapi lokasinya berbeda. Sepertinya dia muncul di tempat acak di istana labirin. Jadi, begitulah adanya. Setelah mengalaminya untuk pertama kalinya, Zhao Feng memahami hampir semua aturan permainan. Bab 985 Penipu. Keempat pangeran di atas kota warisan surga sepenuhnya terkonsentrasi di istana labirin saat mereka menggunakan segel putra mahkota palsu untuk mengarahkan anggotanya ke dalam istana labirin. Bola transparan acak sesekali muncul di atas istana labirin. Di dalam bidang-bidang ini ada gambaran pertarungan. Di dalam salah satu dari mereka, Zhao Feng menembak ke arah pohon dan meraih layang-layang merah. Seperti yang diharapkan dari perlombaan legasi surga, kemampuan kreasi mereka tidak terbayangkan.
Siapa yang tahu berapa banyak dimensi rahasia yang terkandung dalam game yang satu ini? Si Yulei tercengang, dan dia merasa sedikit menyesal karena dia tidak dapat mengalaminya sendiri. Senjizi melihat ke istana labirin di bawah dan sepertinya tidak fokus pada apapun. Sebaliknya, dia sepertinya meramal sesuatu. Baik, Zhao Feng mengalahkan Dewa Suci Iblis Hitam dan memenangkan 10% dari pemeliharaan drakoniknya, seru si Yulei. Bola yang menunjukkan Zhao Feng kemudian menghilang. Saudara Zhao memiliki keberanian dan keterampilan. Pangeran ke-9 menghela nafas. Karena kesalahannya, Raja Suci Iblis Hitam berhasil mendekati Zhao Feng dan memulai pertarungan, tapi untungnya, Zhao Feng menang. Kemampuan adaptif Zhao Feng terhadap lingkungan yang tidak diketahui dengan mudah melampaui yang lain. Saya akan mendengarkan Zhao Feng dan langsung menyutradarai Old Ying dan Su Qingling. Pangeran ke-9 mempercayai keputusan Zhao Feng. Di dalam istana labirin yang bergerak, Jing Kai bertemu dengan seorang tetua dengan jubah biru dari tim Pangeran ke-4. Hahaha, itu Jing Kai dari tim Pangeran ke-9. Penatua dengan jubah biru menunjukkan senyum jahat saat dia maju ke depan. Begitu dia berhasil mencapai jarak tertentu dari Jing Kai, pemandangan di sekitar mereka mulai berputar, dan mereka muncul di dimensi lain. Jing Kai menghadapi sesepuh dengan jubah biru di dalam hutan. Beberapa ratus penduduk desa menangis dan memohon saat mereka berlutut di belakang Jing Kai. Pahlawan, tolong selamatkan desa kami. Kelompok bandit itu telah datang lagi. Petik 2. Tolong bantu kami menyingkirkan para bandit ini. Di sisi lain, di belakang sesepuh berjubah biru itu ada beberapa lusin bandit berwajah ganas yang memegang pedang dan kapak besar. Kakak, ayo serang. Ya, kami bersaudara belum makan daging selama beberapa bulan. Mata tetua berjubah biru itu melotot, dan kumisnya meledak karena marah. Meskipun dia tahu semuanya di sini hanya acak dan semua isinya palsu, dia adalah penatua regulasi dari kekuatan bintang 3 pada kenyataannya, tapi dalam game ini, dia adalah pemimpin dari sekelompok bandit. Jing Kai, ayo akhiri ini. Penatua berjubah biru itu menyerang dengan tidak sabar. 3 posisi laut hijau. Penatua dengan jubah biru melambaikan tangannya, dan gelombang air membentuk pusaran air hijau tua yang menyapu Jing Kai. Jing Kai sedang berjaga, dan cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Cahaya keemasan berbenturan dengan air hijau tua. Kekuatan gelombang kejut menghancurkan gunung dan sungai di dekatnya. Hehe, Jing Kai, kamu baru saja mencapai level kuasa Secret Lord, kan? Tetua berjubah biru itu tertawa. Tepat saat air hijau tua menutupi Jing Kai dan hampir menelannya sepenuhnya, mata surga emas samar muncul di atas mereka berdua. Gelombang air inten yang mencapai langit tiba-tiba melesat ke arah sesepuh berjubah biru itu. Arg, tetua berjubah biru menjerit saat 10.000 petir meledakkan jiwanya, dan dia langsung membeku. Jing Kai langsung menyerbu, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya membunuh para bandit. Victor, Jing Kai, terdengar suara mekanis. Bagaimana ini mungkin? Mata itu, orang tua berjubah biru memiliki ekspresi terkejut dan ketakutan. 10% dari pemeliharaan drakonik tetua berjubah biru itu memasuki naga giok Jing Kai. Terima kasih, guru, kata Jing Kai dengan nada rendah. Pada saat yang sama, penduduk desa di belakangnya bersorak-sorai. Pahlawan, terima kasih telah menyelamatkan desa kami. Hadiah ini hanyalah sedikit dari rasa terima kasih kami. Petik 2. Ekspresi semua orang di panggung batu Pangeran ke-4 membeku. Bagaimana kekalahan penatua berjubah biru itu? Dan apakah mata emas samar yang muncul di langit itu? Pangeran ke-4, aku juga tidak tahu. Saat aku bertarung dengan Jing Kai, air inten yang kuat tiba-tiba muncul di langit. Si penatua menjelaskan tanpa daya. Dia merasa kalah terlalu tidak adil. Mata emas itu, mungkinkah Zhao Feng? Pangeran ke-4 mengingat mata dan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya di dalam istana labirin. The Eye of Heaven menggunakan terlalu banyak air inten, kata Zhao Feng dengan nada ringan. Zhao Feng dapat berbicara dan berinteraksi dengan siapapun yang memiliki segel hati gelap. Dia juga bisa melihat melalui mata mereka dan menggunakan mata surga untuk membantu mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan mata surga melalui dimensi lain. Untungnya, dimensi rahasia tidak terlalu jauh dari istana labirin yang bergerak, dan struktur dimensi rahasia itu sangat sederhana. Zhao Feng lebih baik dalam membantu Jing Kai daripada Pangeran ke-9. Pada saat ini, Pangeran ke-9 sepenuhnya fokus pada Ying Tua dan Su Qingling. Zhao Feng mulai mengambil tindakan juga,
tetapi dia tidak bertemu orang lain setelah berjalan dalam waktu lama. Sepertinya aku mengungkapkan terlalu banyak kekuatanku, dan sekarang semua orang menghindariku. Zhao Feng menghela napas tanpa daya. Kekuatan yang dia tunjukkan di tahap sebelumnya benar-benar sebanding dengan para dewa suci yang lebih tua. Karena kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi dalam istana labirin adalah penguasa kuasi suci, mereka jelas ingin menghindari Zhao Feng. Ini berarti aku hanya akan bertemu dengan para dewa suci. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia tidak takut pada para dewa suci secara langsung, ada banyak kemungkinan dalam dimensi rahasia yang berbeda, dan para dewa suci lebih kuat darinya dalam banyak aspek. Zhao Feng tidak ingin berinteraksi hanya dengan para penguasa suci. Akan jauh lebih mudah jika dia berurusan dengan kuasa Secret Lord dan Kaisar. Jika itu masalahnya, maka aku hanya akan mengandalkan keberuntungan. Gelombang angin petir muncul di sekitar Zhao Feng. Suara mendesing. Sepasang sayap petir merah membentang di belakang punggungnya. Suara mendesing. Zhao Feng memilih arah acak, berubah menjadi sambaran petir, dan melesat ke depan. Sementara semua orang dengan hati-hati bergerak di bawah bimbingan pangeran mereka, Zhao Feng menggunakan teknik rahasia berbasis kecepatan dan bergerak melalui istana labirin yang selalu berubah secepat mungkin. Siapapun yang dia temui pertama kali akan menjadi orang yang akan dia lawan. Luo Zun, tidak bagus. Zhao Feng mendekati Anda. Suara pangeran ke-8 tiba-tiba terdengar di benak Luo Zun. Luo Zun berhenti sejenak. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Zhao Feng, dia tidak ingin lari kali ini. Selain itu, tantangan di istana labirin yang bergerak tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Zhao Feng, Luo Zun menyerang ke depan ketika dia melihat Zhao Feng muncul di depannya. Mereka muncul dalam dunia salju dan es. Saya sangat membutuhkan Frozen Ice Mystic Iron di dasar es mistik berusia 1000 tahun ini. Siapa di antara kalian yang bisa menambang untukku? Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tahan dingin memandang Zhao Feng dan Luo Zun. Zhao Feng, maaf, tapi aku spesialisasinya dalam es. Luo Zun membusungkan dadanya dengan senyum puas. Meskipun tidak adil jika dia menang melawan Zhao Feng menggunakan keahliannya, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Gelombang dingin yang ekstrim muncul dari tangan kiri Luo Zun, dan suhu di dekatnya turun beberapa puluh derajat lagi. Bahkan udaranya benar-benar membeku. Luo Zun menekan tangannya ke lapisan es dan melepaskan gelombang kekuatan dingin. Lapisan es di tanah meledak, tapi itu belum cukup. Sulit untuk mengetahui seberapa dalam Frozen Ice Mystic Iron. Zhao Feng melihat lapisan es di bawah. The Frozen Ice Mystic Iron berada ribuan yard jauhnya di bawah tanah. Dia juga memiliki garis keturunan Ice Water, tetapi berspesialisasi dalam pertahanan dan pemulihan. Dalam hal penggalian, Luo Zun mungkin lebih baik. Kucing pencuri kecil itu muncul di bahu Zhao Feng dan bersandar pada sekop saat mengungkapkan ekspresi penuh kesombongan, seolah-olah sudah waktunya untuk bersinar lagi. Kucing pencuri kecil itu mendarat di tanah dan menggali sekop ke dalam lapisan es. Beng, gelombang boom, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Mata kiri Zhao Feng melihat Frozen Ice Mystic Iron di bawah tanah bergerak dalam jarak tertentu saat lapisan es retak. Luo Zun mengungkapkan ekspresi terkejut dan menatap Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu. Dia merasakan kedalaman es berguncang sekarang. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan spiritualnya. Retak, retak, retak. Kucing pencuri kecil itu sekali lagi menggali sekop ke dalam tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kedalaman es mulai bergetar dan retak, seolah-olah ada binatang buas yang hendak keluar dari bawah tanah. Guncangan mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai seluruh tanah mulai bergetar. Luo Zun mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak tahu apa yang dilakukan hewan peliharaan spiritual Zhao Feng, tetapi es yang berada ribuan meter di bawah tanah itu pecah. Beng, gelombang-gelombang retak, retak. Lubang besar muncul dimanapun kucing pencuri kecil itu menggali. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka bisa melihat lapisan es di bawahnya pecah inci demi inci. Sepotong besi emas dan putih tersangkut di celah itu. Suara mendesing. Zhao Feng langsung melompat ke dalam lubang dan mengambil besi mistik es beku. Bagaimana ini mungkin? Luo Zun, yang masih mengedarkan kekuatan esnya, langsung linglung. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan spiritualnya untuk membuat beku besi mistik es beku, yang berada ribuan meter di bawah tanah, melompat keluar dengan sendirinya. Terima kasih, anak muda.
Ini hadiahmu. Laki-laki parubaya itu menunjukkan senyuman tipis dan menyerahkan beberapa batu aneh. Victor, Zhao Feng. Sebuah suara muncul di dimensi, dan naga giok Zhao Feng sedikit lebih menyala. Detik berikutnya, Zhao Feng kembali ke istana labirin. Ini masih belum berhasil. Zhao Feng hanya berdiri di sana. Jika bukan karena Luo Zun memutuskan untuk menagih kepadanya, Zhao Feng bahkan tidak akan menyadari bahwa ada seseorang di sana. Perasaannya sangat ditekan, dan mata kirinya tidak bisa melihat melalui apapun. Itu memang cukup merepotkan. Jika mata kiriku tidak bisa melihat menembus dinding istana labirin, lalu bagaimana dengan ini? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Gangguan cahaya keemasan samar muncul di mata Zhao Feng. Sementara mata kirinya memiliki kemampuan untuk melihat melalui objek secara inheren, kemampuan baru mata emasnya memiliki versi yang lebih kuat dari kemampuan itu. Zhao Feng sangat senang. Pada saat ini, kemanapun dia melihat dengan mata kirinya, tempat itu akan berubah menjadi dunia yang tersusun dari atom emas samar. Dia bisa melihat melalui beberapa lusin dinding logam sekarang. Struktur atom yang menyusun dinding logam sangat kompleks. Itu sebenarnya beberapa lusin kali lebih kompleks daripada struktur senjata puncak kelas bumi. Tentu saja, bukan itu yang menjadi fokus Zhao Feng. Ini berarti bahwa setiap orang dalam jarak 10 dinding saya akan berada di bawah kendali saya. Zhao Feng diam-diam sangat gembira. Ini akan jauh lebih mudah. Namun, cahaya putih tiba-tiba mulai berkilauan di sekitar tetua transparan di atas istana labirin yang bergerak. Seorang penipu telah ditemukan dan akan dihukum.